Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Rahayu. Saya dari program studi PGSD kelas 24A dengan NIM 202401000013. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai sesi 3, yaitu landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Sebelum masuk ke materi, terdapat dua tujuan dalam sesi ini. Yang pertama itu mahasiswa mampu memahami landasan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang kedua itu adalah mahasiswa mampu memahami kebijakan-kebijakan yang mengatur pendidikan inklusif. Nah, berarti dalam materi ini saya akan bagi ke dalam 3 landasan utama, yaitu yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan yuridis, dan yang ketiga adalah landasan empiris. Nah, setelah itu kita akan bahas juga kebijakan pendidikan, baik itu di tingkat internasional ataupun nasional. Poin pertama itu adalah landasan filosofis. Nah, landasan pertama ini adalah landasan filosofis. Landasan ini itu menjelaskan mengenai pendidikan inklusif dari sudut pandang nilai, budaya, dan juga keyakinan bangsa Indonesia. Nah, poin pertama ini kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keragaman etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan juga budaya di Indonesia ini justru menjadi sebuah kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi sebuah persatuan dan juga kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia atau bisa disebut dengan NKRI. Jadi semangat inklusif ini itu sebenarnya sudah tertanam sejak dasar negara ini terbentuk. Kemudian poin kedua itu adalah dari sudut pandang agama, khususnya dalam agama Islam. Ada beberapa dalil juga yang mendasari semangat inklusif ini. Surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan secara berbeda-beda, berbangsa-bangsa, dan juga bersuku-suku. Nah, agar saling mengenal satu sama lain. Dan yang membedakan kemuliaan manusia di sisi Allah itu bukanlah suku atau golongannya, melainkan ketakwaannya. Nah, kemudian juga ada dalam surat Al-Baqarah ayat 1-6 tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW karena sempat bermuka masam saat didatangi oleh seseorang yang tunanetra. Kemudian ada juga hadis riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak melihat bentuk fisik ataupun harta seorang muslim, melainkan hati dan juga perbuatannya. Nah, kemudian poin ketiga itu adalah dari sudut pandang universal. Nah, hak asasi manusia ini menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang layak. Kemudian hak atas pendidikan, hak kesehatan, dan juga hak pekerjaan tanpa terkecuali. Yang kedua itu adalah landasan yuridis. Landasan kedua itu adalah landasan yuridis. Apa sih landasan yuridis? Yaitu dasar hukum yang mengatur pendidikan inklusif di Indonesia. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang cacat. Kemudian yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 30 Tahun 2003 yang isinya mewajibkan setiap kabupaten atau kota ini menyelenggarakan minimal 4 sekolah inklusif, yaitu jenjang SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional itu Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan juga memiliki potensi kecerdasan ataupun bakat istimewa. Sedangkan khusus untuk wilayah Jawa Barat itu ada peraturan perundang-undangannya, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Jadi bisa dikatakan secara hukum itu penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia ini sudah punya payung yang cukup lengkap, mulai dari level undang-undang sampai
peraturan daerah. Kemudian selanjutnya adalah landasan empiris. Nah, landasan ketiga ini adalah landasan empiris. Apa sih landasan empiris? Landasan empiris adalah berbagai kesepakatan dan deklarasi internasional yang menjadi bukti nyata dukungan dunia terhadap pendidikan inklusif. Nah, beberapa di antaranya yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948, kemudian Konvensi Hak Anak tahun 1989, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua tahun 1990, kemudian Revolusi PBB nomor 48 96 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang berkelainan. Kemudian ada pun rekomendasi Bukit Tinggi tahun 2005 itu mengenai pendidikan yang inklusif dan ramah. Dari berbagai landasan empiris ini kita bisa lihat bahwa perjuangan mewujudkan pendidikan inklusif ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi juga sudah menjadi perhatian dunia internasional sejak puluhan tahun yang lalu. Nah, selanjutnya adalah kebijakan pendidikan. Setelah membahas 3 landasan tadi, sekarang kita masuk ke dalam kebijakan pendidikan yang terbagi menjadi kebijakan internasional dan juga kebijakan nasional. Nah, kebijakan internasional itu berarti pertama adalah Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap orang ini berhak memperoleh pendidikan dan juga pendidikan dasar itu wajib. Nah, pendidikan juga ini harus ditujukan untuk mengembangkan pribadi manusia secara menyeluruh serta menumbuhkan sikap saling menghargai dan toleransi antar bangsa, ras, dan juga agama. Kedua, itu adalah Konferensi Chongqing tahun 1990 yang membahas pendidikan untuk semua dan penyediaan akses pendidikan. Ketiga, itu adalah Konferensi Dunia Salamanca tahun 1994 yang menghasilkan kerangka kerja mengenai akses dan standarisasi kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian keempat ada Konferensi Pendidikan Dunia di Dakar, Senegal tahun 2000 yang menekankan pentingnya perencanaan pendidikan untuk semua di tingkat nasional serta memastikan akses pendidikan ini berkualitas bagi perempuan, anak berkebutuhan khusus, dan juga kelompok etnis minoritas. Yang kelima adalah Konferensi Hak Penyandang Cacat yang disepakati PBB pada tahun 2006 yang mewajibkan negara-negara anggota menjamin sistem pendidikan inklusif di semua tingkatan tanpa adanya diskriminasi. Kemudian kebijakan nasional. Nah, di Indonesia sendiri itu ada beberapa kebijakan yang mendukung pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 41 tentang kewajiban setiap satuan pendidikan inklusi ini memiliki tenaga kependidikan yang kompeten menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, baik, jadi dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia itu memiliki dasar yang kuat, baik dari segi filosofis, juridis maupun empiris, dan didukung pula oleh berbagai kebijakan baik di tingkat internasional maupun nasional. Nah, semoga penjelasan yang saya sampaikan tadi itu bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya pendidikan yang inklusif dan ramah bagi setiap anak tanpa terkecuali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.